Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita akan menceritakan yaitu tentang kisah taubatnya seorang pembunuh. Ya, ini diceritakan dalam hadis. Ya, jadi kisah ini dikutip dari sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini ahli maksiat yang banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak berbuat kejahatan kepada manusia. Di dalam kisahnya seorang pemuda ini ya, dia membunuh manusia sebanyak 99 orang. Jadi ketika dia membunuh 99 orang, dia ingin berniat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia menemui seorang alim. Ketika menemui seorang orang yang alim, lalu pemuda ini diarahkan kepada seorang rahib. Ketika pemuda ini diarahkan ke seorang rahib atau pendeta, maka pemuda ini bertanya kepada seorang rahib pendeta tersebut, "Wahai Bapak Pendeta, saya banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak bermaksiat. Saya banyak melakukan kejahatan. Dan saya sudah membunuh 99 orang manusia. Saya ingin bertanya, apakah ketika saya mau bertobat, taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka pemuda ini bertanya kepada seorang rahib tersebut atau seorang pendeta. Apa jawab pendeta kepada pemuda ini? Tidak bisa. Taubatmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda ini membunuh rahib tersebut, membunuh pendeta tersebut. Jadi jumlah yang telah dibunuh oleh seorang pemuda ini genap, yaitu menjadi 100 orang. Ya, menjadi 100 orang. Kemudian pemuda ini berjalan lagi mencari seorang yang paling alim di muka bumi ini. Jadi dia mencari dan bertemulah dengan seorang alim. Ya. Kemudian dia berkata kepada seorang alim dan mempertanyakan perihal diri dia yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah melakukan dosa besar, sudah melakukan banyak kesalahan. Ya. Yang mungkin bagi pemuda ini taubatnya tidak akan diterima. Tapi dia ingin berusaha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menemui seorang alim ini, dia berkata, "Wahai ayahanda atau syekh ataupun bapak, saya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya telah banyak membunuh manusia. Kemarin saya membunuh 99 orang.
ketika saya bertemu dengan seorang rahib dan bertanya perihal tentang taubat saya tidak diterima, saya bunuh rahib tersebut. Nah, jumlah yang saya bunuh hari ini adalah 100 orang. 100 orang. Pemuda ini lalu bertanya kepada orang alim tersebut. Ya Syekh, apakah taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena saya sudah membunuh 100 orang manusia. Dan saya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya diterima taubatnya? Apa jawab orang alim tersebut? Engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesalahanmu dan kejahatanmu akan dihapuskan dan taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika kau ingin bertobat. Maka dari itu, apa kata orang alim tersebut? Pergilah ke suatu kota yang di kota tersebut di sana kebanyakan penduduk di sana itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan penduduk di sana kebanyakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergilah ke kota tersebut dan tinggalkan kotamu yang banyak orang berbuat maksiat dan banyak orang melakukan kejahatan, maka tinggalkanlah kotamu tersebut dan kau hijrahlah. Pergi ke kota yang aku sebutkan. Di sana banyak penduduknya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, pemuda ini pergi menuju kota yang disebutkan orang alim tersebut. Dan dalam perjalanan pemuda ini meninggal dunia. Pemuda ini meninggal dunia. Dalam satu riwayat, satu kisah yang diceritakan dalam hadis ini adalah ketika dia meninggal dunia, menjadi perdebatan para malaikat. Malaikat rahmat menyebutkan bahwasanya pemuda ini diterima taubatnya. Karena apa? Karena dia berjalan menuju mendapatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat azab mengatakan bahwasanya pemuda ini sedikit pun sewaktu di dunia tidak pernah melakukan kebaikan. Ya, sewaktu di dunia pemuda ini kerjanya hanya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kejahatan yang diperbuat, tidak pernah taat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ketika menjadi perdebatan antara dua malaikat rahmat dan azab, datanglah malaikat yang berwujud manusia, ya, menjadi penengah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat yang berwujud manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita akan tahu, kita ukur jarak, ya, antara kota yang dia tinggali dengan kota yang dia tuju untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ukur jarak tersebut. Dan pada akhirnya, singkat cerita, dalam hadis ini dikatakan bahwasannya pemuda ini dekat dengan kota yang dia tuju dengan penduduknya yang banyak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan diukur lebih dekat dari kota yang dituju yang penduduknya banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, maka malaikat rahmatlah yang memenangkan perdebatan tersebut. Dan akhirnya taubat pemuda ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis dikatakan
Bahwasannya apa? Faqala qisu ma bainal ardaini fa ila ayatiha kana adana fa huwa lahu faqasu fawajaduhu adana ilal ardil lati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Maka singkat cerita bahwasannya Allah memerintahkan kepada bumi ya yang berada di antara tempat itu dengan tempat yang dituju menjadi lebih dekat, bedanya hanya 1 jengkal. Ya. Dan akhirnya ya jasad tersebut diambil oleh malaikat rahmat dan pemuda ini diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kesimpulan dari cerita ini, cerita tentang tobatnya seorang pembunuh, itu kesimpulannya adalah sebesar apapun dosa kita, ya, sejahat apapun kita, ya, sebanyak apapun dosa kita, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dan tulus, Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat kita. Ya. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah mengatakan innallaha azza wa jalla ya yaqbalu taubata 'abduhu ya ma lam yughargir. Sungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat hambanya sebelum ruhnya sampai ke kerongkongan, tenggorokan. Artinya selagi kita ingin dan niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Demikian kisah tentang tobatnya seorang pembunuh yang diterangkan dalam hadis sahih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita selalu hamba Allah selaku manusia, marilah selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kesalahan. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.